Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat dan keluarga Harmoni yang berbahagia, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat serta karunia-Nya, sehingga pada subuh kali ini kita bisa berjumpa kembali melalui wasilah kajian yang dilaksanakan di TV Harmoni ini, dan di dalam suasana yang begitu ini cuacanya ataupun dingin begitu ya. Tapi mudah-mudahan tentunya sahabat dan keluarga Harmoni ini tidak mengurangi gitu ya semangat kita untuk tetap bertalabul ilmi. Apalagi kita ini tentunya melaksanakannya itu melalui online begitu ya. Bisa sambil rebahan, bisa juga sambil duduk manis ditemani dengan secangkir kopi begitu ya. Alhamdulillah. Sahabat dan keluarga Harmoni, mudah-mudahan Anda semua ada di dalam keadaan sehat walafiat ya. Ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya terhindar dari segala wabah penyakit yang saat ini sedang pandemi di daerah kita ataupun di Indonesia khususnya, dan secara umum di seluruh dunia. Dan mudah-mudahan juga Allah senantiasa menuntun serta membimbing kita dengan hidayah dan petunjuk-Nya. Dan mudah-mudahan Allah juga senantiasa menganugerahkan keberkahan bagi kita semua, sehingga hidup kita, umur kita, usia kita ini penuh dengan amal soleh. Baik sahabat dan keluarga Harmoni, seperti biasa di setiap subuh hari Jumat ini kita kajiannya itu one week one hadis begitu. Dan untuk edisi kali ini adalah kajian syarah kitab Bulughul Maram Babul Ghusli wa Hukmil Junub, Ustaz ya? Yaitu bab tentang mandi. Ieu naon sababna ieu teh mandi begitu ya? Buat apa, kenapa harus mandi, apa yang disyariatkan dari mandi dan segala sesuatunya. Dan juga terkait dengan junub. Apa itu junub? Nah, nanti insyaallah akan dibahas secara mendalam oleh guru kita yaitu Ustaz Robi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat sekali Ustaz ya, luar biasa guru kita ini. Alhamdulillah ya, meskipun dalam keadaan dingin begini, beliau bisa hadir dan bisa bersama kita di sekarang ini ya. Baik sahabat dan keluarga Harmoni, nah ini beberapa bocoran saja mungkin yang akan kita bahas pada hari ini dari Ustadz Robi. Ini pertama adalah terkait dengan kira-kira apa sih yang menyebabkan mandi itu dan kenapa harus mandi begitu saja. Iya. Nah itu diantaranya ya. Kalau kita kan tiap hari ini mandi gitu kan biasanya juga sudah saya mah rutin kan menjaga kebersihan. Nah apa yang dimaksud mandi ini? Apa bedanya mandi rutinitas kita dengan mandi yang akan dibahas oleh guru kita ini begitu ya? Karena ini mandinya bukan hanya sebatas mandi rutinitas, tapi juga ada mandi terkait dengan syariat ataupun dengan kewajiban kita di dalam beragama. Dan juga ini ada junub. Nah, itu apa junub? Nah, pasti penasaran ya, apa itu junub? Diterangkan kok abi memilih lepat, kena enggak ngantasan Ustaz. Gitu ya. Baik, sahabat dan keluarga Harmoni ini untuk memanfaatkan waktu dan juga biar lebih banyak ilmu yang kita dapat, saya akan langsung serahkan kesempatan kepada Ustaz untuk bisa menjelaskan terkait dengan bab mandi dan junub ini. Silakan Ustaz. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Keluarga Harmoni yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada Jumat yang ke-1 sekarang kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Ulumul Hadis atau Syarah Hadis, terutama kitab Bulughul Maram yang dikaji setiap minggu atau setiap Jumat subuh. Mudah-mudahan segala aktivitas kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah seperti biasa saya ditemani oleh partner yang sangat cakep sekali, Masya Allah. yaitu Sadeni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selanjutnya kita membahas pada bab masih dalam kitab Thaharah, kitab bersuci, dan sekarang menginjak kepada babul ghusli wa hukmil junubi, bab tentang mandi dan hukum seputar mandi junub. Sebagaimana yang sering dibahas bahwa bersuci itu ada beberapa cara. Ada bersuci dengan cara berwudu, ada juga bersuci dengan cara tidak cukup dengan wudu tapi harus mandi. Kemudian dalam usul fikih juga disebutkan terkait hukum asal mandi itu boleh, bebas. Hukumnya tergantung atau terkait dengan ilatnya. Seperti ada ungkapan al-hukmu yaduru ma'a illatih. Hukum itu terikat atau tergantung dengan ilatnya, dengan sebab. Ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab ya tidak ada hukum. Nah, kalau tidak ada sebab mandi biasa seperti yang tadi dalam mukadimah oleh Ustadz ini disebutkan, saya sering mandi misalkan. Nah, mandi biasa di sana bukan wajib gitu kan. Tapi kalau ada sebab bisa menjadi sunnah hukumnya. Untuk menghilangkan bau itu menjadi sunnah nanti hukumnya. Tapi kalau untuk mandi-mandi biasa seperti renang, kalau renang mandi bukan ya, nggak basuhan awak. Nah, kalau ada sebab nanti, kalau ada sebab misalkan junub gitu. Nah, sebab dari junub itu mandi menjadi wajib begitu. Jadi mandi itu tergantung terhadap ilatnya. Ada mandi yang hukumnya mubah, ada mandi yang hukumnya sunnah, ada mandi yang hukumnya wajib gitu. Nah, di antara wajibnya mandi itu di sini akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan mandi, kemudian seputar mandi junub atau hukum junub. Junub itu diartikan dengan janabah. Dari janabah. Maksudnya salah satu makna junub itu apabila keluar mani gitu kan. Dari laki-laki itu sudah junub, atau berhubungan intim itu sudah dihukumi junub. Maka cara bersucinya dengan cara mandi. Baik berhubungan tapi tidak keluar misalkan. Maaf ya, ini harus dijelaskan. Tidak keluar mani misalkan berhubungan terus berhubungan dengan istri tapi tidak keluar, itu tetap masuk kepada junub, nanti dijelaskan hadisnya. Atau tidak berhubungan tapi keluar, itu pun sama gitu kan, dihukumi junub. Dan setiap orang yang junub maka wajib bersuci dengan cara mandi. Sahabat Harmoni rahimakumullah, insya Allah pada pertemuan sekarang akan dibahas satu bab. Saya sudah merangkum hadis-hadis dari babul ghusli wa hukmil junub dan sudah menuliskan beberapa fikihnya. Baik, hadis yang pertama tentang mandi sebab keluar mani. Mandi itu sebab keluar mani. Hadis yang pertama, An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u minal ma'i. Air itu dari air. Rawahu Muslimun. Hadis riwayat Imam Muslim, wa asluhu fil Bukhari. Dan asalnya dari riwayat Imam Al-Bukhari. Kalau kita lihat di dalam Al-Bukhari itu nomor hadisnya 180. Imam Muslim menyantumkan nomornya dengan nomor 343 dan 345. Ini disebutkan al-ma'u minal ma'i. Air dari air. Ini simpel sekali ucapan Rasulullah, air dari air. Nah, di sini saya sudah tuliskan yang dimaksud air dari air itu. Air itu dari air maksudnya adalah air untuk mandi junub disebabkan karena keluar mani. Mandi dengan air, adanya mandi dengan air itu disebabkan keluar air, maksudnya keluar mani begitu. Jadi air dari air. Mandi
junub disebabkan keluar air, maksudnya keluar mani. Sebab nanti di dalam beberapa ayat Al-Quran juga disebutkan mani itu disebut dengan al-ma'u, dengan air. Kemudian fikih hadis ini yang kedua, hadis ini menunjukkan wajibnya mandi karena keluar mani. Wajibnya mandi karena keluar mani. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, mandi karena hubungan intim meski tidak keluar mani. Ini yang tadi saya sebutkan. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'i summa jahadaha faqad wajabal ghuslu." Apabila duduk di atas 4 cabang, ini halus sekali ya Ustaz bahasanya. 4 cabang. 4 cabang. Ya. 4 cabang teh. Ya, 2 tangan, 2 kaki. Nah, oh gitu, 4 cabang Duduk di atas 4 cabang, maksudnya berjima. Iya. Apabila berjima, maka setelah berjima itu wajib mandi. Riwayat Bukhari Muslim, Imam Muslim menambahkan fa'in lam yunzil, meskipun tidak keluar. Sahabat harmoni rahimakumullah. Jadi di sini disebutkan apabila berhubungan intim tapi tidak keluar, kata Rasulullah tetap wajib mandi. Gitu. Hadis ini dalam Bukhari saya lihat ada dalam nomor 291, Imam Muslim 348. Nah, kemudian dalam Imam Muslim itu ada tambahan nomor hadis 348. Ini bisa dilihat. Jadi hadis yang kedua ini menunjukkan bahwa berhubungan intim meskipun tidak keluar, maksudnya tidak keluar mani, maka tetap wajib mandi.